Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di meja saya telah sampai beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Ummu Azam di Kupang, NTT. Ummu Azam bertanya, si B memesan bahan kain kepada si A. Kemudian si A membelikan bahan tersebut kepada pedagang langganan, yaitu si C, dan dibayar tunai lewat transfer. Apakah si A sudah memiliki bahan kain tersebut? Kemudian si C bolehkah mengirim langsung bahan tersebut kepada si B? Terima kasih kepada Ummu Azam atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Azam, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu difahami bahwa jual beli itu adalah satu tindakan hukum, sehingga idealnya tidaklah ada siapapun yang melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu benda, suatu harta, kecuali pertama dia adalah pemilik atau dia mendapatkan izin dari pemilik. Tatkala Anda menjual barang kepada si A, sedangkan Anda sebagai si B, sebagai pedagang, belum memiliki barang, namun Anda sudah mengasumsikan bahwa Anda akan punya barang, sehingga Anda bertransaksi berjual beli dengan si A padahal Anda belum memiliki barang. Sedangkan si A juga tidak melakukan pembayaran tunai, maka praktek semacam ini dalam Islam terlarang. Ini namanya jual beli barang tertunda dengan pembayaran tertunda, dan itu terlarang, dan menurut para ulama sepakat, ya, telah terjadi kesepakatan praktek semacam ini hukumnya haram, karena ini potensi menimbulkan terjadinya praktek riba. Anda sekarang tidak punya barang, telah menjual. Kemudian Anda lagi membeli dari si C, dan ternyata si C juga tidak punya barang. Anda bisa jadi pembayarannya nanti tertunda. Si C tidak punya barang, dia lagi berutang kepada si D, dan seterusnya. Karena itu para ulama mengatakan solusinya adalah pembeli, yaitu si A, melakukan pembayaran tunai di muka. Ketika transaksi dengan si B, walaupun si B belum punya barang, maka ini masuk ke kriteria jual beli salam, dan itu boleh. Ada keringanan untuk melakukan jual beli salam. Atau solusi kedua, Anda membuat agreement, perjanjian, kesepakatan dengan si C sebagai pemilik barang, bahwa Anda sebagai agen pemasarannya, Anda mendapatkan kewenangan izin dari si C untuk ikut memasarkan produknya ataupun barangnya. Maka saat itu Anda bertindak bukan atas nama sendiri, tapi bertindak atas nama si C. Sehingga komisi yang Anda dapatkan, keuntungan, margin yang Anda peroleh, itu semuanya atas izin dan kesepakatan dengan si C. Tetapi ketika Anda bertindak sebagai sebagai diri sendiri, padahal Anda tidak punya barang, dan pembeli tidak melakukan pembayaran tunai di muka, maka ini namanya bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang tertunda dengan pembayaran tertunda, dan itu haram hukumnya. Dan solusinya tadi sudah saya sebutkan, ada dua solusi. Pembeli melakukan pembayaran tunai di muka saat transaksi lunas tanpa ada yang terutang, atau opsi kedua, Anda menjadi agen pemasaran dari pemilik barang, atau opsi ketiga, tidak perlu ada transaksi terlebih dahulu, namun Anda belanja terlebih dahulu. Kalau Anda sudah punya barang, baru Anda datang kepada si A menawarkan barang sesuai dengan harga yang Anda sepakati. Ini tiga opsi yang bisa Anda pilih untuk menyelesaikan praktek perdagangan yang selama ini Anda lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Aulia Rahman di Surabaya bertanya, ada sebuah larangan yang melarang menjual barang yang belum kita miliki berdasarkan hadis Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, ya'tina rajul fa yas'aluni al-bai' lisa indi abi'uhu minhu
thumma abta'uhu lahu minas suq. Qala la tabi' ma laysa indak. Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Sedangkan saya memiliki usaha bahan bangunan yang salah satunya melayani permintaan dari konsumen berupa semen dan pasir dalam jumlah besar. Sementara itu kami tidak memilikinya, sehingga kami membeli barang tersebut dari distributor dengan pembayaran 1 bulan dan kami minta untuk langsung dikirim ke alamat konsumen saya. Setelah barang tersebut sampai, konsumen saya akan membayar dengan tempo 1-2 bulan. Apakah usaha saya ini yang termasuk dilarang dalam hadis tersebut? Ya, terima kasih kepada Saudara Aulia Rahman di Surabaya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebagai pemilik usaha toko bahan bangunan, tentu Anda memiliki koneksi relasi dengan para distributor. Agar Anda dapat melayani penjualan ataupun permintaan dari customer Anda yang meminta pengadaan barang sedangkan barang tersebut belum Anda miliki, maka solusinya adalah Anda menjalin kerjasama, baik itu kerjasama keagenan atau Anda minimal walaupun tidak menjadi agen resmi, tapi minimal Anda mendapatkan izin secara lisan dari para distributor untuk ikut memasarkan, sehingga ada komitmen dari para distributor untuk menyuplai permintaan Anda. Ketika sudah ada agreement baik tertulis ataupun secara lisan, formal ataupun informal kesepakatan tersebut, maka Anda telah mendapatkan kewenangan untuk memasarkan, kewenangan untuk menjual. Karena sekali lagi yang perlu ditekankan di sini, menjual belikan suatu produk, suatu barang itu adalah satu tindakan hukum atas suatu benda yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik benda tersebut atau oleh orang yang mendapatkan izin, baik secara formal, secara lisan atau tertulis legal, ataupun secara informal karena perjanjiannya hanya sebatas lisan saja. Kalau ini telah Anda miliki, maka Anda boleh melayani order pesanan barang yang belum Anda miliki, misalnya semen, pasir, dan yang lainnya. Karena ketika Anda melakukan transaksi, memenuhi permintaan customer tersebut, Anda telah mengantongi izin, mengantongi perjanjian kerja, perjanjian keagenan, atau minimal Anda telah memiliki izin secara lisan dari distributor para pemilik barang. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya dari Saudara Yanwar Hanafi di Jakarta Selatan. Saudara Yanwar bertanya, saya seorang video editor dan kadang juga ada kegiatan sebagai desain grafis. Yang ingin saya tanyakan, apakah pekerjaan seorang video editor yang dimana diharuskan untuk memasukkan musik ke dalam video sesuai keinginan klien, maupun kita tidak walaupun kita tidak menikmati atau mengingkarinya di hati, apakah rezekinya halal? Konten videonya tidak melanggar syariat, hanya saja ada musik di dalamnya. Lalu apakah desain grafis orang yang bekerja dengan mengedit foto juga haram rezekinya? Mohon jawaban. Terima kasih kepada Saudara Yanwar Hanafi di Jakarta Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudara Yanwar, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Seorang yang melakukan satu pekerjaan, baik seorang desain grafis, seorang insinyur membangun bangunan, atau seorang produsen yang memproduksi suatu barang, ketika dalam produknya tersebut mengandung unsur haram, bahkan dialah yang membuatnya, dialah yang memasukkannya. Misalnya Anda dipesani untuk seorang catering misalnya memproduksi minuman yang pada minuman tersebut dicampurkan misalnya khamr, atau Anda seorang
produsen makanan yang ada order pesanan agar pada makanan tersebut dicampuri bahan baku babi misalnya, ya, daging babi. Maka walaupun Anda tidak makan, walaupun Anda tidak membeli, bahan bakunya sudah didatangkan oleh pemesan, Anda hanya mengolahnya saja, maka Anda tidak boleh melakukan. Karena dalam praktek semacam ini terjadi unsur ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas melarang kita untuk memiliki kontribusi sekecil apapun dalam perbuatan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Tidak diragukan ketika Anda mengedit satu produk video, kemudian Anda memasukkan konten yang bertentangan syariat, misalnya musik, maka Anda bertanggung jawab atas masuknya unsur musik tersebut pada konten video itu. Padahal semula video ini tidak mengandung unsur musik, tapi Andalah yang memasukkannya. Walaupun musik itu juga bukan Anda yang memproduksinya, tapi Anda yang memasukkannya. Ini serupa dengan seorang yang memesan makanan, dia membawa bahan baku, termasuk daging babi, termasuk khamr. Anda hanya mengolahnya saja, Anda hanya meraciknya saja. Maka perbuatan Anda ini sudah terlarang, ya. Dan dalam khamr secara khusus misalnya, Rasulullah telah bersabda, la'anallahu al-khamra la'anallahu fil khamri 'asharatan. Allah itu melaknati dalam hal khamr 10 jenis orang. Yang pertama asirah, orang yang memproduksinya, memeras anggurnya. Wa mu'tasirah, orang yang meminta agar Anda memerasnya, itu pun sudah mendapatkan laknat, walaupun yang diperas itu baru sekedar anggur, belum jadi khamr. Tapi Anda telah berperan dalam satu tahap dari produksi khamr, yaitu memeras bahan bakunya. Wa syaribah, yang minumnya terlaknati. Wa saqiyaha, yang menuangkannya dilaknati. Wa hamilaha, yang membawanya pun dilaknati. Wa bai'aha, yang menjualnya. Wa akilu thamaniha, yang membelinya, yang menikmati hasil penjualannya. Kemudian wal mahmulata ilaiha, yang dibawakan kepadanya khamr dan dia diam menerimanya sebagai hadiah, itu pun terlaknati. Semua yang ikut dalam mata rantai perbuatan dosa itu turut menanggung perbuatan tersebut. Karena itu saya sarankan kepada saudara Yanuar Hanafi untuk menolak order yang atau permintaan untuk memasukkan musik, ya. Karena apa? Karena ketika Anda masukkannya berarti Anda bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Termasuk ketika Anda mengedit foto ataupun video, yang pada foto tersebut, video tersebut Anda harus mengedit misalnya gambar wanita atau acara prewedding, misalnya acara sebelum pernikahan, yang itu mereka belum halal untuk saling bergandengan tangan, berciuman, berpelukan, bermesraan, mereka belum berstatus sebagai suami istri. Sehingga ketika Anda menerima order tersebut berarti Anda merestui, Anda membiarkan perbuatan dosa. Bahkan Anda mensupport, sehingga menjadikan video atau foto tersebut semakin indah, semakin romantis, dan semakin syahdu misalnya. Tentu Anda dalam praktek semacam ini turut menanggung dosa, dan tentu hasil dari perbuatan dosa tentu tidak halal. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Wiwi Widowati di Yogyakarta bertanya, saya baru saja menjual rumah kos, ada 10 anak yang tinggal di rumah kos tersebut. Pembeli sudah membayar 70%, lainnya akan dibayarkan dalam jangka 2 tahun. Yang saya tanyakan, uang kos per bulan menjadi hak milik siapa? Pembeli menghendaki 100% menjadi miliknya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada saudari Wiwi Widowati atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada saudari Wiwi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama ahli fikih telah menjelaskan bahwa akad jual beli itu adalah satu akad yang berkonsekuensi memindahkan kepemilikan. Dengan demikian, barang yang telah dijual atau barang yang telah dibeli
itu telah berpindah kepemilikan dari penjual menjadi miliknya pembeli. Sebagaimana nilainya, yaitu harga jualnya, uangnya, semula milik pembeli dan berpindah menjadi milik penjual. Dengan demikian, karena setelah adanya akad, saya jual dan saya beli, barang yang menjadi objek transaksi itu berpindah kepemilikan dari penjual menjadi milik pembeli, maka hukum asalnya seluruh keuntungan, seluruh pertambahan nilai, demikian pula seluruh resiko yang terjadi pada barang tersebut berpindah menjadi tanggung jawab dan menjadi milik pembeli. Kecuali bila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa selama belum lunas dalam tempo 2 tahun tersebut, maka pembeli belum boleh mengambil keuntungannya, belum boleh menikmati keuntungannya, tetapi keuntungannya, manfaatnya, hak gunanya masih milik siapa? Penjual. Kalau ada kesepakatan semacam ini, maka berarti, dan itu disetujui oleh pembeli, berarti pembeli belum berhak mengambil manfaat atau keuntungan atau hak guna dari barang tersebut. Tapi selama tidak ada kesepakatan, maka sejak transaksi jual beli, walaupun pembeli belum membayar 1 rupiah pun dari nilai yang harus dia bayarkan, betul-betul nilai transaksinya betul-betul dengan skema pembayaran tertunda, berjangka, terhutang, ya, dan akan dibayar setelah 2 tahun, maka walaupun belum bayar, tapi kepemilikan barang telah berpindah menjadi milik pembeli, sehingga pembeli berhak untuk memanfaatkan, menggunakan dan mengambil keuntungan atau manfaat dari barang tersebut. Karena itu kembali kepada kesepakatan antara Anda sebagai penjual dengan pembeli. Apakah telah ada kesepakatan? Ketika tidak ada kesepakatan apapun, maka hukum asalnya hak dan manfaat barang tersebut milik pembeli, betul. Tetapi ketika Anda sebagai penjual telah bersyarat bahwa akan dijual dengan nilai tersebut, tapi selama belum lunas, maka manfaat barang tersebut masih milik penjual. Kalau ada kesepakatan semacam ini, maka Anda berhak mendapatkannya. Atau mungkin Anda win-win solution. Anda bersyarat bahwa untuk sekian unit kamar, maka masih manfaatnya masih milik penjual sampai lunas, sedangkan sisanya itu boleh diambil oleh pembeli misalnya. Kalau ada kesepakatan semacam ini, maka juga boleh, karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimun ala syurutihim, seluruh kaum muslimin itu berkewajiban untuk memenuhi, berkomitmen dengan persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Ya, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, alias melanggar syariat. Selama kesepakatan itu tidak melanggar syariat, maka boleh dilakukan. Dahulu Jabir ibn Abdullah suatu hari menjual seekor onta kepada Nabi di satu perjalanan. Namun Jabir bersyarat bahwa Jabir akan tetap memanfaatkan onta tersebut dengan ditunggangi sampai tiba di kota Madinah. Baru setelah tiba, onta tersebut akan diserahkan oleh Jabir kepada Nabi SAW, dan itu ternyata disepakati oleh Nabi. Maka Jabir sebagai penjual, walaupun telah terjadi akad jual beli, telah deal, saya jual dan saya beli, namun Jabir masih tetap memanfaatkan ontanya dengan cara menungganginya sampai tiba di kota Madinah. Barulah setiba di kota Madinah, Jabir segera menyerahkan ontanya kepada Nabi SAW, dan ternyata Nabi merestui praktek semacam ini. Alias sekali lagi, ketika ada kesepakatan, maka silahkan akad jual beli Anda ini dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Namun ketika tidak ada kesepakatan, maka berarti apa yang diinginkan oleh pembeli, yaitu agar hak guna kos-kosan tersebut sepenuhnya diambil oleh pembeli, maka itu adalah hak si pembeli. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Dea di Jakarta bertanya, saya membutuhkan pelajaran di pelajaran programming yang ada di .com dengan membayar biaya berlangganan untuk periode tertentu. Saya dapat mengakses semua pelajaran yang ada di sana dari berbagai pengajar yang mumpuni. Hanya saja untuk berlangganan
.com hanya menerima pembayaran melalui debit atau kredit Visa, Mastercard, Amex, dan PayPal ya. Saya pernah menanyakan hal ini ke teman saya yang juga sudah mengaji. Teman saya ini ternyata meminjam kartu milik orang lain untuk membayar biaya berlangganan di .com. Pertanyaannya, apakah saya boleh membuat debit Visa atau Mastercard untuk berlangganan .com, ataukah cukup seperti apa yang dilakukan oleh teman saya, meminjam kartu milik orang lain? Catatan, opsi untuk belajar dari tempat lain masih ada, tapi setahu saya banyak pengajar ahli dan profesional yang membuka kursus di .com, sehingga saya sangat tertarik untuk belajar dari mereka. Terima kasih kepada saudara dia di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika Anda menggunakan fasilitas kartu kredit, baik yang Anda miliki atau yang dimiliki oleh orang lain, maka penggunaan ini secara hukum tidak masalah. Masalahnya muncul pada klausul yang disepakati pada awal Anda membuka kartu kredit. Karena ketika pertama kali membuka kartu kredit, ada klausul, ada persyaratan bahwa ketika Anda telat bayar, maka Anda akan dikenakan penalti atau denda, dan itu namanya riba. Namun sekarang, saat ini, ada di perbankan syariah fasilitas kartu kredit yang bebas denda. Maka insya Allah tidak masalah kalau itu betul-betul nyata ya, betul-betul tidak ada dendanya. Atau mungkin Anda cukup seperti yang dilakukan oleh teman Anda, meminjam akun PayPal saudara Anda atau kawan Anda untuk kemudian melakukan registrasi atau pembayaran pada aplikasi yang Anda inginkan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Dedi di Tangerang bertanya, saya beli sapi betina dalam keadaan bunting seharga 17 juta rupiah. Saya titipkan ke om saya dengan akad jika anak yang dikandung sapi tersebut sudah lahir dan berumur 1 tahun akan dijual dan uang hasil penjualan dibagi 2. Apakah akad seperti ini dibolehkan? Ya, terima kasih kepada saudara Dedi di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada saudara Dedi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika ada kesepakatan seperti yang dijelaskan ini, maka tinggal satu persyaratan yang mungkin perlu dipastikan. Apakah kalau ternyata sapi yang dibeli itu mati, mengalami cacat, atau kemudian anak yang di dalam kandungannya itu lahir dalam kondisi cacat atau bahkan mungkin mati, tidak bertahan hidup sampai 1 tahun, apa konsekuensi yang akan ditanggung oleh masing-masing? Apakah itu menjadi resiko Anda sebagai pembeli atau resiko paman Anda sebagai yang merawatnya? Kalau itu menjadi tanggung jawab paman Anda, maka ini akad yang salah, menyimpang. Akad permodalan kerja semacam ini tidak dibenarkan. Namun seharusnya ketika terjadi gagal atau kerugian atau kematian induk ataupun anak, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda sebagai pemodal. Ya, sebagai pemodal. Sedangkan paman Anda sebagai pengelola, dia hanya bertanggung jawab mengelolanya, merawatnya, memberi pakan, menggembalakannya, memberi minum agar hewan itu sehat, kemudian bisa melahirkan dengan normal, dan kemudian anaknya menjadi besar sampai 1 tahun. Tapi tatkala terjadi kerugian, kematian, maka itu tanggung jawab Anda sebagai pemodal, sedangkan paman Anda hanya berkewajiban menanggung kerugian tenaga. Ya, tidak berkewajiban untuk mengembalikan induknya ataupun nilai dari induk tersebut. Kalau kesepakatan semacam ini, maka insya Allah itu transaksi yang dibenarkan secara syariat. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Arnaldo di Palembang bertanya, uang kertas atau uang koin dan uang digital, semua bentuk uang ini tidak sesuai dengan Islam yang mengajarkan untuk menggunakan uang dinar dan dirham. Saya sudah melihat beberapa ceramah Ustadz di YouTube, namun tidak ada fatwa secara resmi sehingga masyarakat seperti masih belum peduli tentang hal ini. Ustadz pun tidak terlalu banyak membahas ini secara rinci, padahal ini adalah hal yang sangat penting untuk umat
sebuah sistem uang yang dapat diatur kelompok tertentu dan sungguh zalim. Apakah penggunaan uang fiat ini halal? Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Arnaldo di Palembang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Polemik tentang penggunaan uang giral, uang kertas ataupun sekarang ada uang elektronik itu terus menggelinding dan menjadi isu yang selalu panas di tengah masyarakat. Ada anggapan bahwa umat Islam harus kembali dengan menggunakan dinar dan dirham. Ada yang menentang tidak perlu dengan dinar dan dirham karena itu sudah ketinggalan zaman, tidak fleksibel. Kemudian ada lagi yang membahasnya masalah dari sisi halal haramnya. Katanya uang giral sekarang adalah produk Yahudi. Yahudilah yang memiliki inisiatif menggunakan uang giral untuk bisa mengontrol ekonomi dunia. Demikian pula sekarang uang elektronik. Katanya ini akan berujung pada monopoli sendi-sendi ekonomi karena uang akan mengumpul, bergerak menuju kepada satu titik, yaitu segelintir orang dari para konglomerat yang akan mengendalikan ekonomi negara ataupun bahkan dunia. Berbagai analisa yang nampaknya cukup realistis didukung oleh fakta yang kita alami sekarang. Kekayaan negara kita misalnya atau dunia secara umum berada di tangan segelintir orang. Namun tentu sekedar berbekalkan fakta tidak cukup untuk menentukan hukum syariat. Hukum syariat ditentukan dengan dalil, bukan sekedar fakta. Islam datang untuk menjadi aturan, untuk mengendalikan fakta, bukan fakta untuk mengendalikan syariat. Dalil untuk mengkaji dan menghukumi fakta, bukan fakta untuk mengarahkan pemahaman dalil. Perlu diketahui, para ulama lintas madhab sepanjang masa telah menjelaskan substansi inti dari uang itu adalah sebagai alat, bukan sebagai tujuan objek. Uang itu adalah alat untuk transaksi, uang untuk menyimpan harta kekayaan, uang untuk standar nilai barang dan jasa. 3 fungsi utama uang. Muncul masalah bukan hanya saat ini saja, sejak zaman dahulu, tatkala uang yang semula telah diatur dalam agama dan sunnatullah sebagai alat transaksi, alat menyimpan kekayaan, alat mengukur nilai, dirubah fungsikan menjadi objek transaksi sehingga terjadi barter uang secara bebas, jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, sehingga terjadilah praktek riba. Sehingga kita harus sadar bahwa riba itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum ada uang giral, sebelum ada uang kertas, sebelum ada uang elektronik. Sehingga jangan mempermasalahkan fisik uangnya, tetapi yang menjadi titik utamanya adalah perilaku bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Apakah uang kita perlakukan sebagai alat transaksi, sebagai alat standar nilai saja, atau kita juga jadikannya sebagai objek perdagangan sehingga ada jual beli falas secara bebas, hutang piutang yang berbunga. Kalau ini perilakunya, walaupun kita saat ini kembali kepada dinar dan dirham, maka ujung-ujungnya kembali juga pada sistem kapitalis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi kalau kita kembali kepada hukum Islam, uang kita perlakukan sebagai alat saja, tidak jadi objek transaksi, sehingga uang akan memiliki standar nilai yang baku karena dia adalah tolak ukur nilai, standar nilai barang dan jasa. Uang hanya sebagai alat transaksi, bukan menjadi komoditi untuk diperdagangkan bebas, maka insya Allah riba tidak akan terjadi dan akan tercipta stabilitas ekonomi. Dan kalaupun kita kembali sekarang mengikuti perkembangan zaman menggunakan uang elektronik, maka juga tidak masalah selama uang betul-betul hanya sebatas alat transaksi, alat pengukur nilai. Tapi kalaupun kita saat ini kembali dinar kepada dirham, tapi ternyata kita memperlakukan praktek-praktek riba, menghutangkan uang kembali lebih, meminjamkan dinar kembali lebih, maka ini pasti terjadi riba dan kapitalisasi akan tetap eksis.
Kapitalisme itu akan hilang tatkala kita menerapkan sistem ekonomi Islam. Ada objek ekonomi yaitu barang dan jasa, dan ada alat ekonomi yaitu uang. Uang jangan diperjualbelikan, karena tidak ada orang yang makan uang, tidak ada orang yang nunggangi uang, tidak ada orang yang nikah dengan uang, tidak ada orang yang berteduh di bawah uang. Tapi dengan uang dia bisa nikah, dengan uang dia bisa makan, dengan uang dia bisa berteduh, dengan uang dia bisa beli kendaraan. Ya, ini fungsi uang. Jadi jangan permasalahkan bahan bakunya, permasalahkan bagaimana Anda memperlakukan, mentransaksikan, menggunakan uang tersebut. Itulah inti, itulah isi dari hukum riba ya. Jangan dibelokkan kepada bahan bakunya. Isu yang sekarang menggelinding di masyarakat tentang seruan kembali pada dinar dan dirham itu disinyalir oleh banyak ahli fikih sebagai tren bisnis semata. Karena ada ruang bisnis untuk produksi dinar, produksi dirham. Sehingga ada praktek mendapatkan keuntungan dari produksi dinar dan dirham. Sedangkan mereka sejatinya bukan pada perilaku kita, substansi mereka, penekanan mereka bukan pada bagaimana agar kita sadar tentang hukum riba, paham hukum riba dan komitmen dengan hukum riba, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan produksi dinar, produksi dirham, dan tidak lebih dan tidak kurang dari itu ya. Sehingga pahamilah inti dari filosofi moneter Islam, yaitu uang adalah alat ukur atau alat bantu untuk bertransaksi, bertukar kepentingan. Sedangkan yang terlarang dalam Islam itu bukan materialnya, kertasnya atau elektroniknya, tetapi yang terlarang adalah perilaku Anda yang memperdagangkan uang secara bebas, menjadikan uang sebagai objek ekonomi bukan sebagai alat ekonomi. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.